bahas harus jelas terlihat, harus tidak terpotong, tidak terhalang, tidak putih, tidak hitam. Jadi semuanya harus jelas. Apa saja yang harus kelihatan? Ya jelas gigi-giginya, ya jaringan pendukungnya, ya lalu struktur sebagian dari maksila dan mandibula, ya. Lalu apalagi? Mandibulanya juga harus mencakup sampai TMJ. TMJ-nya itu kita bisa evaluasi jaringan kerasnya saja memang, tapi setidaknya terlihat kondilusnya dan fossa glenoidalisnya, posisinya terhadap posisinya kondilus terhadap glenoidalisnya bagaimana, itu harus bisa kita evaluasi. Ya, mandibulanya juga utuh dari ramus, ya, body mandibulanya atau badan mandibulanya, angulus mandibulanya, prosesus coronoideusnya itu harus jelas terlihat. Lalu apalagi? Simetris. Jadi memang kita tidak bisa, bukan kita tidak bisa, tidak ada satu manusia pun yang sebetulnya kalau diukur betul-betul itu simetris kiri kanannya betul-betul sama persis, itu tidak ada. Kalau misalkan ada berarti itu mungkin robot. Ya pasti ada perbedaan mungkin beberapa milimeter. Nah yang penting proporsional. Proporsional artinya adalah tidak terlalu signifikan perbedaan misalkan lebar mesial distal gigi molar pertama rahang bawah kanan dengan yang kiri, atau proporsional antara ukuran lebar ramus mandibula yang kanan dengan yang kiri, kecuali memang ada kelainan dari klinisnya, dari dari tampilan pasiennya mungkin ada asimetri. Nah, itu beda lagi ceritanya. Yang jadi masalah adalah kalau kita menerima sebuah radiograf untuk dibaca tapi kita tidak tahu bagaimana klinisnya. Nah, apapun yang memang tampak seperti yang saya bilang tadi, kita harus kemarin ya, apapun yang tampak pada radiograf itu kita harus tuliskan di interpretasi. Meskipun itu distorsi, Dok, meskipun itu kesalahan, iya. Jadi kita tidak bisa memastikan memang itu merupakan kelainan, tapi setidaknya kalau memang ternyata ramus mandibulanya yang kiri misalkan lebih lebar daripada yang kanan. Nah, itu harus kita cantumkan di lembar interpretasi kita. Nah, ini sama. Tadi kira-kira kalau simetris kiri kanan, simetris secara vertikal atas bawah dan horizontal kiri kanannya, kita lihat patokannya dari mana, yaitu ukuran ramus mandibula kanan dan kirinya sama atau tidak, atau minimal mendekati atau tidak, proporsional atau tidak. Lalu mesial distal gigi molar pertama atau molar keduanya antara kiri dan kanan itu sama atau tidak, ya. Yang ideal adalah yang proporsional, relatif sama besar. Nah, lalu yang berikutnya untuk menilai suatu radiograf panoramik mutunya atau kualitasnya baik atau tidak, ini ditandai dengan tidak adanya gambaran radiolusen yang jelas banget ini, yang tegas banget di atas gigi-gigi anterior, di gigi-gigi rahang atas. Biasanya berjalannya dari mana? Dari angulus mandibula. Ini sebetulnya di gambar ini tampak dia. Nih dari sini, ya, dia berjalan. Nah, idealnya memang tampak, tapi tidak boleh terlalu jelas. Nah, ini bisa dihindari dengan caranya ketika exposure, pasien itu memang diinstruksikan untuk meletakkan lidahnya ke langit-langit, ya, memposisikan lidahnya ke langit-langit. Kalau si operator atau radiografernya lupa menginstruksikan ke pasien, dan pasien kan kita beranggapan pasien itu yang datang awam, tidak tahu teknik radiografi ekstraoral, nanti hasilnya dia akan terlalu jelas gambaran radiolusennya, ya. Nah, kualitas radiograf panoramik yang baik, gambaran radiolusennya itu tidak terlalu jelas. Sorry. Nah, lalu berikutnya garis radio opak palatum kerasnya. Jadi palatum kan ada palatum lunak dan palatum keras. Ini idealnya di panoramik itu kelihatan memang, tapi jangan sampai dia terlalu tegas atau terlalu tebal. Kalau terlalu tegas dan terlalu tebal garis radio opaknya, itu akan mengganggu interpretasi periapikal gigi-gigi rahang atas. Nah, biasanya terjadi kalau pertama, pasien itu posisi kepalanya terlalu mendongak atau menunduk juga bisa, atau bahunya itu terlalu naik
itu bisa jadi gambaran radio opak palatum kerasnya itu menebal atau menjadi lebih tegas gitu. Ya, idealnya tipis seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya tulang servikal. Tulang servikal itu idealnya memang terlihat di radiograf panoramik. Tulang servikal itu terutama C1, C2, C3 ya sampai C4 mungkin di beberapa orang. Nah, tapi kelihatannya di mana? Kelihatannya itu di lateral atau di samping filmnya, di samping film, di bagian tepi film panoramiknya lah. Kalau ternyata si gambaran tulang servikalnya itu malah terlihat di tengah-tengah seperti ini, yang saya gambarkan, dan benar-benar radio opak gitu sepanjang midline dan menutupi menutupi gigi-gigi anterior, rahang atas maupun rahang bawah, itu berarti kualitas radiografnya itu kurang baik. Bisa jadi ini kalau dulu kalian pas saya paparkan tentang teknik radiografi panoramik, ada yang namanya posisi seperti main ski ya. Jadi dia kakinya atau ekstremitas bawahnya ketika exposure itu radiografi, ketika kita melakukan teknik radiografi panoramik, sebetulnya ekstremitas bawah atau dalam hal ini kakinya itu harus lebih depan daripada ekstremitas atasnya. Makanya jadi harus berpegangan dan kakinya itu harus maju supaya apa? Supaya bahunya dan lehernya itu terstretch dan ke bawah, nggak seperti ini. Nah, kalau misalkan dia ternyata agak naik, alhasil nantinya gambarannya kemungkinan tulang servikalnya ada di tengah dan midline-nya itu gambarannya akan radio opak. Seperti yang tadi saya gambarkan tuh, lebih radio opak lagi. Jadi benar-benar ada bayangan radio opak seperti ini nih. Ya. Nah, meskipun gambaran giginya itu nanti masih bisa terlihat, tapi jelas tidak akan maksimal karena pasti kontrasnya di bagian itu kurang baik. Ya, jadi kita tidak akan bisa mengevaluasi misalkan interdentalnya ada karies atau tidak. Ya, terus ada karies yang mencapai pulpa atau tidak. Kalau memang ternyata terlalu putih, kita tidak atau sulit mengevaluasinya. Nah, berikutnya untuk mutu radiograf panoramik yang baik, kita harus ada indikator kiri dan kanannya. Ya, saya sudah berkali-kali sampaikan, mungkin ini sesuai umur saya, makanya saya pakai contohnya Mr. Bean ya. Jadi dulu pernah ada sitkom Mr. Bean, dia lihat radiograf panoramiknya, karena dia bukan dokter gigi, nggak ngerti kan. Karena di radiografnya itu nggak ada indikator kiri kanan, jadi dia bolak-balik seperti ini. Kalau atas bawah kita sebagai dokter gigi harusnya paham ya. Tapi bahkan seorang dokter gigi pun kalau tidak ada indikator kiri kanannya, apalagi misalkan giginya mirip semua. Kalau ini kan bisa jadi, oh ini kan memang udah hilang nih gigi yang gigi yang sebelah kanan. Ya kita tinggal cocokin aja ke pasiennya. Oke, nggak masalah kalau memang ternyata ada kondisi yang berbeda antara kiri kanannya. Tapi kalau ternyata kondisinya sangat-sangat mirip, misalkan sama-sama nggak ada gigi 36 dan 46-nya, gigi 37 dan 47-nya sama-sama karies. Kariesnya sama-sama besar. Nah, itu yang kita agak sulit. Makanya harus ada indikator kiri dan kanannya. Lalu yang terakhir, jelas mutu radiograf yang baik itu ada identitas pasien. Ya, identitas pasien apa saja yang harus tercetak di radiograf panoramik? Tidak harus tercetak sebetulnya. Yang penting ada label nama seperti yang kita pakai di Mustopo yang konvensional ya. Itu kita gunakan label nama aja cukup. Yang penting ada identitas pasien, yaitu nama, jenis kelamin, usia, dan tanggal exposure-nya. Nggak perlu sampai alamat juga nggak masalah. Ya, yang penting ada hal-hal ini. Supaya apa? Supaya bisa membedakan dan kita tidak tertukar gitu. Ya, kalau ada radiograf ngegeletak begitu saja, kita jadi tahu oh ini punyanya si tuan ini nih atau si nyonya ini nih gitu. Ya. Nah, setelah kita menilai suatu mutu radiograf panoramik itu baik dan bisa diinterpretasi atau minimal diagnostically acceptable ya, kalaupun tidak excellent, ini saya review sedikit lagi tentang yang kemarin. Kemarin kan masih ada yang banyak pertanyaan nih, dok, bedanya yang diffuse, jelas, dan tegas gimana dok? Nah, kemarin saya janjikan saya ada sketsanya, mungkin mudah-mudahan dari sketsanya ini bisa lumayan terbayang.
Tapi ini tidak semua sore ini yang saya tampilkan sketsanya, karena yang umum-umum saja. Yang pertama, kalau kita di radiograf panoramik, jadi bedanya dengan radiograf periapikal, kalau untuk menentukan ukuran atau size, ya ini tidak hanya kan kemarin saya kalau di periapikal, kalau ternyata tidak bisa kita tentukan diameternya, kita agak kesulitan memperkirakan. Bisa jadi ya udah kurang dari atau lebih dari sepertiga apikal akar ukurannya. Itu kan sudah merupakan deskripsi dari size ini atau ukuran. Nah, kalau di panoramik kita bisa mendeskripsikan ukuran itu, contohnya seperti ini. Meluas dari aspek mesial gigi 47 hingga ke sigmoid notch, dan dari batas anterior ramus mandibula hingga ke kanalis mandibula. Jadi yang ini, yang ini kita deskripsikan dulu, lalu yang ini. Nah, jadi ibaratnya sebetulnya kayak panjang kali lebar aja sih, tapi itu boleh dipakai kalau kalian agak kesulitan menentukan nominal. Ya, makanya saya bilang ini sebetulnya interpretasi ini sangat-sangat subjektif. Kita tidak boleh menyalahkan atau menganggap interpretasi orang lain salah selama konteksnya itu masih sama. Yang saya sampaikan kemarin, selama konteksnya itu tidak menghilang. Yang harus dibedakan kalau ternyata itu jelas-jelas radiolucen, dia bilang radio opak, itu benar-benar jelas-jelas salah. Ya, tapi kalau memang ternyata saya lebih cocok 6x2 dok, ya silakan. Saya lebih cocok meluas dari sekian sampai sekian dok, silakan, nggak apa-apa. Yang penting konteksnya masih sesuai. Ya, ini adalah size. Yang kedua adalah shape atau bentuk. Nah, ini sebetulnya berlaku juga di lesi periapikal, di radiograf periapikal maupun bitewing kalau kelihatan. Tapi biasanya untuk shape ini yang di panoramik itu lebih bervariasi, karena dia bisa ada kemungkinan lebih luas kan gambarannya. Nah, contoh deskripsi bentuk selain bulat, lonjong, oval, irregular. Nah, ini bisa kita sebut juga dengan, pertama, kalau bulat hanya satu itu unilokuler. Itu sudah merupakan deskripsi bentuk, seperti yang gambar A ini. Ya. Yang B, pseudolokuler atau oval. Jadi dia tidak bulat, tapi elips. Atau yang C, kalau dia benar-benar berlobus-lobus atau ada seperti kompartemen-kompartemennya, itu boleh kita sebutkan multilokuler. Ya, kalau bentuknya tidak beraturan dan kita agak sulit mendeskripsikannya, boleh disebut irregular. Nah, kalau yang scallop itu, jadi kalau kalian makan kerang, apa ya namanya ya, kerang mutiara yang kalau di SpongeBob tuh yang dalamnya ada lidahnya tuh. Nah, kan tepiannya kan suka begitu tuh, tepian mulutnya atau tepian kerangnya. Nah, itu kurang lebih gambaran scallop tuh seperti itu. Dia mengikuti kontur akar gigi. Nah, itu ada salah satu khasnya di salah satu penyakit di oral maxillofacial. Nanti saya coba share gambaran radiografnya ya. Lalu berikutnya yang outline. Nah, ini yang kemarin dok, saya masih agak kebingungan dok. Gimana ya dok ya kalau yang batas diffuse atau tidak jelas, dengan yang batas jelas, dengan yang batas jelas dan tegas gitu. Nah, kemarin saya sampaikan ya, intinya kalau diffuse itu ada blending antara batas lesinya dengan pola trabekulanya, jadi belum terlalu jelas kelihatan batasnya. Seperti yang digambar C ini. Jadi karena apa? Biasanya lesi-lesi yang isinya itu berupa cairan, bukan udara, ini seperti abses ya, seperti abses. Ini akan batasnya akan irregular, maupun abses maupun darah itu biasanya batasnya diffuse, bukan irregular, dan bentuknya irregular. Ada kalanya bentuknya bulat juga, tapi kalau batasnya tidak jelas dan tidak tegas, dia akan lebih menyebar dia. Seperti gambar C ini. Nah, kalau yang batas jelas tapi tidak tegas, bagaimana dok? Nah, jelas tidak tegas itu benar-benar kita bisa lihat dengan saksama. Oh, ini batasnya cuma sampai sini doang nih, tapi tidak ada garis radio opaknya, seperti sketsa yang pada gambar B. Nah, yang terakhir, kalau berbatas jelas dan tegas, atau jelas dan terkortikasi, atau jelas dan dengan tepi radio opak, itu adalah pada gambar A, yang dimana biasanya menjadi ciri khas suatu gambaran kista pada radiograf. Ya, mudah-mudahan cukup dipahami ya. Nanti ini slide-nya akan saya serahkan juga, silakan di-download untuk dipelajari.
Nah, yang terakhir efek terhadap jaringan sekitarnya, ya. Kalau ada harus kita sebutkan, kalau tidak ada ya tidak usah disebutkan. Jadi memang yang sore itu atau 4 SBCA yang kemarin SCBA yang kemarin Dokter Novi sampaikan harus ada kalau memang ada, ya. Jadi bukan nggak ada tapi diada-adain, ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak ada. Oh, ini nggak ada efeknya nih terhadap jaringan sekitarnya, tidak mengganggu gigi tetangganya, dia tidak terdorong, tidak mendestruksi, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ada kita harus sebutkan. Contohnya misalkan yang A, dia meluas atau berekspansi menyebabkan resorpsi akar gigi sebelahnya atau menyebabkan displacement kanalis mandibulanya yang tadinya posisinya harusnya agak lebih ke atas, dia terdorong ke arah inferior, ya. Atau juga kalau misalkan dia ada giginya di dalamnya, itu biasanya posisinya kan harusnya normalnya ada di distalnya gigi tujuhnya, betul nggak ya? Ya, kalau dia ternyata sudah nyangsang, nah itu berarti sudah ada displacement kan? Udah ada displacement. Meskipun dok, siapa tahu aja tadinya memang gigi impaksinya adanya di situ, ya kita kan nggak tahu. Tapi idealnya radioanatomi normal gigi 8 harusnya ada di distalnya gigi 7 kan. Nah, kalau memang sudah menjauh dari gigi 7 itu berarti sudah kita kategorikan displacement. Entah itu takdirnya Allahnya udah nyiptainnya emang tadinya emang udah di situ dok dari dulu, berkembangnya lesinya dari situ, tapi kita tahu dari mana? Kita kan nggak tahu kan asal muasalnya kan, kecuali ada radiograf sebelumnya dari awal dia kecil, dari awal dia itu ternyata waktu belum ada lesinya pun emang posisinya di situ. Oke, itu beda cerita. Tapi kalau belum ada, kita harus sebutkan displacement giginya. Nah, itu sekedar review aja, seperti yang saya janjikan kemarin tentang sketsa penjelasan apa sih kalau shape-nya, batas tepinya itu gimana dok outline-nya. Nah, kita masuk ke interpretasi radiograf panoramik. Sebetulnya ada dua cara untuk menginterpretasi sebuah radiograf panoramik. Cara yang pertama adalah cara yang paling simpel. Kalau memang kita mau melihat hanya satu regio atau satu gigi saja, kebetulan memang radiografnya radiograf panoramik, ya sudah seperti halnya radiograf periapikal kemarin, langsung lihat spesifik yang itu saja yang kita maui. Ya misalkan ternyata di gigi 37-nya ada absesnya nih, ya sudah terdapat gambaran radiolusen di mahkota gigi 37 mencapai pulpa, lalu di periapikalnya terhadap bla 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 sampai udah cukup sampai di situ aja. Tapi itu kan yang paling simpelnya. Seorang dental radiologist atau oral maxillofacial radiologist atau spesialis radiologi kedokteran gigi harus terampil dalam menginterpretasi radiograf panoramik secara mendetail. Nah, sebetulnya ternyata di standar kompetensi dokter gigi Indonesia itu kan saya sudah sampaikan, harus punya kompetensi apa? Bisa menginterpretasi radiograf intraoral dan ekstraoral. Kalau level kompetensi interpretasinya itu level 4, kalau panoramik. Beda dengan kalau radiograf panoramik kita harus bisa sampai melakukan nggak? Kalau radiograf panoramik level kompetensi untuk melakukan atau menghasilkan radiograf panoramik menggunakan pesawat sinar X itu hanya sampai level 2, sampai knows how. Ya. Jadi kalau interpretasinya harus bisa melakukan. Nah, yang saya pelajari dan ini dipakai di hampir seluruh fakultas kedokteran gigi di Indonesia mungkin ya untuk mengajar tentang interpretasi radiograf panoramik ini dibagi menjadi 6 zona atau 6 area, ya. Jadi dilihat satu-satu apakah ada kelainan di zona 1, zona 2, dan zona 3 dan seterusnya. Nah, apa saja zona-zona ini atau area-area ini? Yang pertama adalah gigi dan jaringan pendukungnya, yaitu area yang pertama, yang tengah ini nih. Ya. Yang kedua, area sinus maxillaris dan tulang nasal atau rongga nasal atau fossa nasal, ya. Yang ketiga itu badan mandibula. Jadi body mandibulanya tidak termasuk angulus dan ramus ya. Yang keempat itu area TMJ. Ya, tadi makanya saya bilang kenapa radiograf panoramik yang baik mutunya itu harus terlihat TMJ-nya. Kalau terpotong berarti dia kemungkinan posisi kepala pasiennya itu terlalu naik atau si sensornya atau si kasetnya kalau kita pakai yang film itu mungkin posisinya terlalu ke bawah. Ya,
yang manapun itu yang jelas berarti kualitasnya agak kurang kalau memang terpotong. Lalu area 5 adalah ramus dan tulang servikal. Nah, makanya tulang servikal itu ada di lateral ya, di tepi filmnya. Dan yang terakhir, yang zona 6 atau area 6 ini tulang hyoid. Nah, kenapa saya merahkan dan saya coret? Ini kita tidak pakai, karena sebetulnya tulang hyoid ini jarang terlihat ada kelainan, dan itu pun agak kurang berhubungan dengan kondisi oral dan maksilofasial. Ya. Kurang lebih seperti ini pembagian areanya. Area 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan kita pakai hanya sampai area 5 saja. Nah, lembar interpretasinya kurang lebih sama, ya, mengikuti area-areanya, tapi prinsipnya sama semuanya. Kalau ada kelainan, sebutkan. Kalau misalkan gigi di area gigi-giginya nih, kita lihat ada yang missing nggak? Ada yang tidak ada nggak? Kita sebutkan gigi apa yang tidak ada. Kalau ada yang persistensi, kita sebutkan yang persistensi. Kalau ada yang impaksi, kita sebutkan, dan seterusnya. Ya. Nah, contoh pertama deh, sebelum saya tampilkan hasil interpretasi yang sudah saya tuliskan. Kira-kira yang pertama, kalau kalian melihat radiograf ini, yang pertama mencolok mata kalian atau yang menarik mata kalian, kelainan yang ada di mana? Silakan, siapapun boleh. Satu kelainan saja. Ayo, siapapun boleh. Jawab, Dok. Ya, siapa? Vidiana, Dok. Vidiana, ya silakan. Vidiana, yang mana menurut Vidiana yang paling menarik perhatiannya Vidiana? Satu aja. Ada sisa akar di gigi 37. Oke, sisa akar gigi 37. Oke, yang berikutnya siapa? Yang menarik perhatian kalian sekilas? Izin, Dok. Ya, silakan. Siapa? Aldila, Dok. Aldila. Oke. Ada radiolucen di regio 47. Akar 47. di apex 47. Oke. Ini ya? Iya, Dok. Oke, ada lagi? Silakan. Izin jawab, Dok. Ya, siapa? Dea Arena. Dea, oke. Ada space di regio 4 kayak missing. Yang ini ya? Iya, Dok. Oke, ada lagi? Izin, Dok. Ya, silakan. Siapa? Tufa, Dok. Ada gambaran radio opak di atas gigi yang berbentuk bulat. Di atas gigi 1617 sama di atas 2627. Ini dan ini ya maksudnya ya? Ya, Dok. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Terima kasih ya jawabannya. Tadi siapa? Vidiana, Dila, Dea, Tufa, sama siapa lagi tadi? Kurang. Udah ya? Oke. Terima kasih jawabannya. Nah, ketika kita melihat sebuah radiograf panoramik, makanya radiograf panoramik itu menjadi modality of choice lah istilahnya, modalitas pencitraan pilihan, karena dia bisa mencakup gambaran anatomi wajah serta gigi, pokoknya daerah oral dan maksilofasial yang cukup luas. Ya, meskipun banyak superimposisinya, meskipun ada distorsi, meskipun dengan segala keterbatasan, ya, tapi informasi yang kita dapatkan tetap jauh lebih besar, meskipun dosisnya lebih besar daripada periapikal ya. Tapi informasi yang kita dapatkan jauh lebih banyak dan lebih variatif. Bahkan beberapa di antaranya bisa jadi ini asimptomatik. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan incidental finding atau temuan insidental. Nah, di panoramik itu sering terjadi, ya. Jadi yang tadi sudah dijabarkan oleh teman-teman kalian itu betul, ya. Jadi ketika kita mendeskripsikan atau menginterpretasikan radiograf panoramik, prinsipnya sebetulnya sama, ya. Tapi yang beda hanya cara menyajikannya saja, tapi kalau prinsip interpretasinya sebetulnya sama. Coba kita lihat, ada bedanya nggak sebetulnya? Tidak ada kan? Tetap kita jabarkan, kita sebutkan, hanya saja kita bagi-bagi menjadi
beberapa area. Yang pertama, area gigi geligi. Tadi siapa yang bilang tuh? Tadi ada space tuh dok di area 4-nya, kayak missing. Berarti ada missing teeth kan? Atau ada gigi yang missing kan? Di mana gigi 4, 6? Itu kita sebutkan di area 1. Lalu apakah ada persistensi? Apakah ada impaksi? Kalau tidak ada, kita strip. Kalau ada, kita sebutkan gigi apa. Nah, yang PR itu adalah di bagian kondisi mahkotanya. Kalau memang ternyata ada yang kelainan dan banyak yang kelainannya, ya kita harus sebutkan. Kita harus sebutkan satu-satu, ya satu-satu dok. Contohnya, ini saya sebutkan di sini radiolucen mencapai dentin di gigi 47. Ya, posisinya di mana? Di disto proksimal. Mahkota hilang seluruhnya atau tinggal sisa akar di gigi 37. Tadi ada yang bilang kan siapa tuh? Sisa akar dok. Ya, terus tampak interdental gigi rang atas dan rang bawah tidak kontak, berarti ada diastem. Ya. Lalu kondisi akarnya ya kita lihat kalau ada yang kelainan, ada yang resorpsi, ada gambaran radio opak bahan pengisinya, ada yang dilaserasi, ya itu harus kita sebutkan. Kalau ternyata dalam batas normal saja semuanya, itu kita tulis dalam batas normal atau tidak ada kelainan. Nah, kondisi alveolar crest atau furkasinya memang tidak ideal kalau panoramik. Karena kenapa? Panoramik itu pertama ada distorsi, yang kedua itu mulai gigi premolar pertama sampai gigi posterior terakhir nih M3, biasanya dia ada overlapping di interdentalnya. Biasanya. Nah, ini kebetulan mungkin karena giginya jarang-jarang, jadi kelihatannya seperti rapi sekali. Makanya bisa kita evaluasi nih, dengan baik. Nah, kalau pada beberapa kasus, tidak semuanya sih, kebanyakan kita bisa lihat kok, alveolar crest-nya, ya. Tapi memang tidak sedetail periapikal atau bite wing, ya. Setidaknya ini jadi bahan bahan informasi tambahan lah kalau di panoramik. Kalau mau lihat lebih detailnya lagi atau lebih akuratnya lagi harus di periapikal atau bite wing. Nah, ini saya tulis penurunan alveolar crest kurang lebih 3 mm di seluruh regio. Dok, nggak ditulis horizontal sama vertikalnya. Ya, kalau mau ditulis boleh, silakan. Kalau misalkan ini kan ini tidak semuanya vertikal, tidak semua horizontal. Kita secara general aja juga nggak masalah. Ya. Lalu kondisi periapikalnya, kalau ternyata periapikalnya ada yang kelainan, tuliskan. Kalau tidak ada, kita tuliskan dalam batas normal. Nah, yang tadi disebutkan oleh teman kalian tuh yang radiolucen di bawah sama radio opak di atas, coba dilihat nyambung atau bersatu nggak sama ujung apex akarnya. Kalau tidak, berarti itu bukan kondisi periapikal. Masuknya lebih ke ya di mana posisinya si lesi tersebut. Makanya saya tulisnya di mana. Yang pertama di maksila, sinus dan nasal. Ya, terdapat gambaran radio opak berbentuk setengah lingkaran seperti kubah di sinus maksilaris kiri dan kanan. Ada yang kurang, Dok? Ukurannya belum disebutkan. Silakan sebutkan. Ya, ukurannya kurang lebih berdiameter sekian milimeter, Dok. Boleh. Atau seperti menyerupai bola pingpong. Misalkan bola pingpong emang segede gitu ya. Saya nggak tahu deh segede gitu atau enggak tuh. Ya, itu boleh disebutkan. Ya. Lalu yang radiolucen yang di bawah gigi 47 itu ada posisinya di mandibula. Terdapat radiolucen berbentuk lonjong, berbatas jelas dan tegas di bawah akar gigi 47 dan di bawah kanalis mandibula. Ya. Kalau ada efek terhadap jaringan sekitarnya bagaimana, Dok? Dituliskan. Ini kebetulan tidak ada. Jadi misalkan setelah kita lihat kiri dan kanannya, oh yang kanan kok kanalis mandibulanya agak lebih naik ya. Atau batas inferior mandibulanya atau tulang korteks yang sebelah kanan itu kok kayak lebih tipis ya. Boleh disebutkan. Berarti ada kemungkinan itu efek akibat si kelainan yang radiolucen di bawah gigi 47 tersebut. Ya. Lalu bentuk kondilusnya sama posisi kondilusnya kita lihat kalau memang masih normal kita tulis dalam batas normal. Dok, gimana Dok yang dibilang normal? Kondilus itu idealnya bentuknya bulat atau lonjong seperti ini. Ya. Lalu posisinya ada di tepat pada warnanya kok nggak berubah sih? Oke. Posisinya tepat ada di
fossa glenoidalisnya atau minimal tidak terlalu jauh. Ya, karena kenapa? Dia posisinya panoramik itu harus menggigit kan. Jadi kalau kalian belajar anatominya, ketika membuka posisi kondilus ada di mana, ketika menutup posisinya ada di mana, ya itu yang harus kalian ingat-ingat. Itu tidak dipelajari secara detail di radiologi, tapi harusnya di bagian lain dipelajari kan. Ya, jadi ketika proses buka mulut itu biasanya ada gerakan translasi kan. Nah, si kondilus itu bergerak ke arah anterior. Nah, ini ingat, ini kan sebetulnya gambaran 2 dimensi nih. Ya, gambaran 2 dimensi. Jadi kalau misalkan dia bergerak ke arah anterior, gambaran di sininya malah mendekat ke arah median line. Ya. Jadi ini harus dipahami nih, harus dibayangkan. Jadi untuk mengevaluasi kondilus ketika buka dan tutup mulut itu ada lagi tekniknya transkranial TMJ. Sama gambaran filmnya seperti panoramik, hanya saja dia hanya setengah dipotong segini dan segini. Ya. Yang kok setengah sih? Ada 4. Mungkin kalian nanti bisa browsing-browsingnya, ada 4 gambaran. Jadi dibagi 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sini dan di sini biasanya kondilus kiri dan kanan ketika posisi close, dan yang tengah di sini dan di sini posisi kondilus dan kiri dan kanan ketika buka mulut. Jadi nanti bisa dilihat perbedaannya. Dia tepat ada perubahan yang signifikan atau tidak. Maaf ya. Oke, ya. Jadi tadi sudah bagus banget nih. Minimal ketika mengevaluasi sebuah radiograf panoramik, kita tahu apa yang menarik perhatian kita dulu. Itu fungsinya kenapa kita harus evaluasi tiap-tiap zona, tiap-tiap area. Ya. Oke. Kalau gambar yang ini, yang menarik pertama, yang menarik perhatian kalian yang mana? Silakan. Siapa aja boleh.